Sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe terlebih dahulu, terima kasih Blenger Mania. Cerita dimulai ketika ada konvoi mobil militer yang membawa muatan rahasia. Dari arah berlawanan ada sebuah mobil yang melaju tapi mulai melenceng dari jalurnya. Mobil itu langsung menghantam truk militer hingga meledak, dan muatannya terlempar. Setelah insiden itu, ketua tim menghubungi markas pusat, ia dan anak buahnya diminta menjauh dari muatan itu. Baru akan memberitahu, tiba-tiba ada yang menyergap dan menggigit leher anak buahnya. Akhirnya semua anggota tim tewas digigit, dan tak lama mereka bangkit lagi menjadi zombie. Mereka mengikuti Raja Zombie yang bersiap untuk menyerang kota terdekat, yaitu Las Vegas. Dalam waktu semalam saja, Las Vegas pun telah berubah menjadi kota zombie. Siangnya, tim yang ditugaskan menyelamatkan orang-orang yang masih hidup, diperintahkan keluar. Karena jalan keluar terakhir harus ditutup dengan kargo kontainer sebagai tembok karantina. Karena tembok kontainer adalah cara tercepat untuk mengisolasi Las Vegas. Tak lama, salah seorang tim penyelamat bernama Scott ditemui seorang miliarder bernama Tanaka. Tanaka menjelaskan, kalau ada brankas di bawah kasinonya yang berisi $200 juta. Ia ingin Scott membentuk tim dan membawa keluar isi brankas itu. Scott juga diberikan rancangan dari brankas legendaris itu, yang bernama Gote Damerong. Ia lalu mengajak partnernya Cruz untuk menemui Dieter, dan menunjukkan rancangan Gote Damerong. Tanpa pikir panjang, Dieter pun langsung sepakat untuk bergabung dengan tim Scott. Besoknya seluruh anggota tim berkumpul, dan Dieter pun diremehkan karena tampang culunnya. Scott langsung menjelaskan, bahwa Dieter adalah pembuka brankas. Tak lama Tanaka datang, dan ia membawa miniatur detail kasinonya untuk dipelajari oleh tim Scott. Setelah itu, Van melatih Dieter menembak botol dan berhasil memecahkannya. Tak lama, putri Scott yang bernama Kate datang dengan bis penjemput, tapi Cruz tidak setuju anak Scott ikut misi ini. Mereka pun berangkat, dan terlihat banyak kendaraan yang meninggalkan Vegas. Lalu mereka tiba di pos perbatasan dan disambut oleh teman Kate yang bernama Lily. Kemudian Scott dan Kate berdebat, karena Kate memaksa ikut, tapi Scott melarangnya. Tapi, akhirnya Scott mengizinkan Kate ikut, dengan syarat ia harus dalam pengawasan Scott. Melihat Cumming datang, Lily meminta Scott menambah satu orang personel lagi. Lily menawari Cumming bayaran $20.000 untuk ikut misi tersebut. Misi pun dimulai, mereka dipandu Lily masuk ke dalam Vegas lewat jalur tembok kontainer. Baru sebentar, terdengar suara keras di depan, dan mereka pun segera bersembunyi. Ternyata itu adalah suara mengaum zombie macan yang sedang patroli keliling. Setelah zombie macan itu pergi, Lily mendekati Cumming dan ingin melihat serta memegang pistolnya. Setelah diberikan, Lily malah menembak kaki Cumming, yang membuat Cruz dan Peter waspada terhadap Lily. Lalu Lily menjelaskan, kalau Cumming suka menindas para wanita di kamp karantina. Tak lama, Lily menyadari ada yang datang, ia mengikat Cumming dan meninggalkannya sendiri terbaring di sana. Ternyata yang datang adalah Ratu Zombie dan pengawalnya. Sang Ratu langsung menantap Cumming yang ketakutan. Sang Ratu lalu menyuruh pengawalnya untuk menyeret Cumming balik ke markas mereka. Saat tim Scott mulai bergerak, ternyata Raja Zombie memantau mereka dari atas replika patung Liberty. Cumming yang diseret masuk ke markas zombie, langsung menjadi perhatian zombie-zombie yang kelaparan. Tak lama Raja Zombie pun datang, para zombie lainnya langsung mundur. Raja Zombie lalu berlutut dan mendengarkan janin di perut ratunya, lalu seketika ia mengangkat tangannya dengan semangat. Kemudian ia menggigit tangan Cumming dan mendorongnya, tanda zombie lain sudah boleh menyantapnya. Di sisi lain, tim Scott harus melewati gedung yang dipenuhi dengan zombie yang sedang tidur hibernasi. Mereka harus melewati para zombie itu tanpa boleh tersenggol sama sekali. Di belakang, Chambers mencurigai Martin ajudan Tanaka yang merencanakan sesuatu. Martin yang disuruh jalan duluan, memungut lampu suar petunjuk jalan dan melemparnya ke arah lain. Melihat lampu suar itu, Chambers langsung mengikutinya dan merangkak melewati jalan yang lebih sempit. Karena terlalu sempit, ada zombie yang mulai bangun, tapi Chambers langsung menusuk kepalanya. Tiba-tiba ada perangkat makan yang terbuat dari besi jatuh, dan para zombie mulai terbangun. Chambers pun terpaksa melepas tembakan hingga terdengar oleh yang lain. Martin pun sengaja mengganjal gagang pintu agar Chambers tidak bisa membukanya. Gus yang melihat Martin datang duluan, langsung mencurigainya mencelakai Chambers. Tiba-tiba Chambers keluar dengan memecahkan kaca dari samping, tapi ia sudah dikepung zombie. Para zombie pun memegangi Chambers dan mulai menggigitnya, ia menyuruh Gus untuk pergi. Sebelum pergi, Gus pun menembak jerigen bensin yang dibawa Chambers dan meledakannya.
Setelah itu, akhirnya tim Scott pun tiba di depan gedung kasino Tanaka yang sudah terbengkalai. Saat masuk, tim Scott langsung melakukan pembersihan dengan menembaki para zombie yang terlihat. Di sana, Dieter menemukan ada salinan rancangan brankas Goteda Merong yang sama. Itu berarti, sebelumnya juga pernah ada tim lain yang dikirimkan oleh Tanaka tapi gagal. Lalu Scott membagi tugas, Cruz mengawal Peter untuk menyiapkan helikopter di atap. Sementara Van dan Gus mengawal Dieter ke ruang brankas. Lalu Lily dan Martin yang ditugaskan untuk mengawasi di luar gedung melihat ada zombie macan. Sedangkan Scott dan Cat pergi untuk menghidupkan generator gedung kasino itu. Seketika, seluruh lampu dan mesin-mesin slot yang ada di dalam hidup semua. Sementara di ruang brankas, Dieter dan Gus saling melindungi saat diserang zombie. Setelah situasi aman, akhirnya Dieter bisa melihat brankas legendaris terakhir impiannya. Tetapi, Tanaka berpesan kalau ada jebakan yang terpasang di lorong brankas, dan Dieter sudah melihatnya. Van mempunyai ide, lalu ia langsung pergi turun dengan lift. Sementara di luar, tak lama zombie macan pergi, datang Ratu Zombie dan pengawalnya. Ketika Ratu Zombie maju menyerang, Martin menembaknya dengan tali jerat dan menjatuhkannya. Pengawal Ratu langsung menyergap Martin dan membantingnya ke atas mobil. Ketika Martin kewalahan, Lily langsung membidik dan menembak kepala pengawal itu. Setelah itu, Martin mengeluarkan tali kawat dan memotong kepala Ratu Zombie tersebut. Lalu ia menjelaskan, kalau kepala Ratu bisa digunakan untuk membangun dan mengendalikan pasukan zombinya sendiri. Martin segera memasukkan kepala Ratu Zombie yang masih hidup itu ke dalam sebuah tas. Di ruang brankas, Van kembali dengan membawa zombie hidup yang diikat pada troli. Tapi saat dilepas, zombie itu langsung mau menyerang Dieter dan Gus langsung menembaknya. Van pergi lagi dan balik membawa zombie baru. Kali ini ia memotong dan memanggang tangan zombie itu di oven. Ia lalu melempar tangan panggang itu tepat di depan pintu brankas. Saat dilepas, zombie itu langsung berjalan ke arah tangannya dan menginjak jebakan pertama, yaitu panah beracun. Zombie itu terus maju dan menginjak jebakan kedua dan ditembaki senjata mesin. Saat mendekati brankas, zombie itu langsung dihantam himpitan tembok hingga hancur. Sementara, anggota tim lainnya sedang menonton berita tentang jadwal pengeboman nuklir Las Vegas yang dipercepat. Di atap, Peter mengalami kendala mesin helikopter yang terbakar ketika dihidupkan. Setelah menonton berita, Scott dan yang lain mendatangi ruang brankas untuk mengecek. Akibatnya Dieter jadi salah memutar kunci, lalu ia memperingatkan, jika salah lagi maka brankas akan terkunci selamanya. Dieter meminta waktu 30 menit tanpa suara, agar ia bisa fokus membuka kunci brankas. Raja Zombie yang memiliki firasat buruk karena ratunya belum pulang, langsung menyusul ke sana. Ia menemukan tubuh ratunya tergeletak tanpa kepala, ia pun langsung mendekatkan kupingnya ke perut ratu untuk mendengarkan janinnya. Kembali ke ruang brankas, saat melakukan putaran kunci terakhir, Dieter tampak tersenyum. Dieter pun langsung mengumumkannya kalau ia sudah berhasil membuka brankas itu. Di saat yang lain mendengarkan Dieter, Lily diam-diam menukar kepala ratu di tas Martin dengan mesin penghitung uang. Lalu Dieter pun langsung membuka pintu brankasnya diikuti Scott yang langsung menyentar ke dalam. Van segera mengajak Gus untuk mulai memasukkan tumpukan uang itu ke dalam tas. Di sisi lain, Raja Zombie membawa tubuh ratunya kembali ke markasnya. Ia lalu merobek perut ratunya dan mengeluarkan janinnya yang sudah mati. Raja Zombie pun tampak sedih dan sangat marah karena kehilangan tersebut. Sementara, Scott baru menyadari kalau Cat sudah tidak bersamanya, dan ia mulai panik. Ternyata Cat sudah berada di luar, dan bersembunyi saat para zombie mau menyerbu gedung kasino. Raja Zombie pun memimpin penyerbuan itu dengan mengangkat tongkatnya. Saat Scott tahu kemana Cat pergi, ia segera menekan tombol lift. Saat pintu lift terbuka, Cruz langsung disergap zombie dan kepalanya langsung dipelintir ke belakang hingga tewas. Martin langsung bergerak menunjukkan jalan keluar rahasia, tapi Scott masih menatap jasad Cruz dan Lily harus menariknya. Ternyata Van dan Dieter tertinggal, karena masih di dalam brankas dan tidak tahu yang lain sudah pergi. Martin lalu menggunakan kartunya untuk membuka tutup besi rahasia dan keluar. Tapi setelah keluar, ia menutup kembali tutup besi itu dan tidak membiarkan yang lain ikut keluar. Lalu Martin bilang, bahwa isi di tasnya yaitu kepala ratu lebih berharga dari uang di brankas. Raja Zombie pun tiba di ruang brankas. Van dan Dieter menembak kepalanya tapi tidak mempan karena ia memakai topeng besi.
Lalu Van menantang Raja Zombie itu bertarung tangan kosong, dan ia langsung membuka topengnya. Baru mulai, Van langsung didorong terpental ke dinding, dan tangan Van ditangkap dengan mudah saat memukul balik. Ketika Van masih terbaring di lantai, Raja Zombie memukulnya hingga terpental ke depan brankas. Lalu Raja Zombie hendak menggigit tangan Van, tapi Dieter memukul kepalanya dengan keras. Kemudian Dieter langsung mendorong kuat Van masuk ke dalam brankas. Saat ia sedang menutup pintu brankasnya, Raja Zombie membekapnya dan menariknya ke belakang. Hingga akhirnya pintu brankas itu menutup, dan nasib Dieter tidak diketahui lagi. Di sisi lain, Scott dan Gus melindungi Lily yang sedang memotong tembok dengan gerinda. Akhirnya Lily berhasil melubangi tembok dan keluar dari sana bersama Scott serta Gus. Ketika Martin mengecek tasnya yang ternyata berisi mesin hitung uang, zombie macan muncul di belakangnya. Hanya dengan sekali hentakan zombie macan, Martin terpental hingga menabrak mobil. Akhirnya Martin pun tewas oleh zombie macan yang mengunyah kepalanya bulat-bulat. Sementara, Scott, Lily dan Gus sudah berada di ruang mesin slot dan di sana terdapat banyak zombie. Scott berlari di atas meja judi sambil menembak para zombie, tapi Gus disergap oleh 2 zombie dan terjatuh. Walaupun berhasil membunuh 2 zombie itu, tapi sayangnya Gus terkena gigitan zombie. Akhirnya Gus pasrah, dan ia melepas semua pin granat di rompinya dan meledak bersama para zombie yang mengerumuninya. Raja Zombie pun menyusul ke atap. Ketika Scott menembaknya, Lily menunduk dan membuka tas yang dibawanya. Ia segera mengeluarkan kepala ratu zombie dan mengancam akan menembaknya. Lalu Lily menyuruh Scott dan Peter agar segera pergi dari sana. Ketika Lily lengah, Raja Zombie langsung melemparkan tongkatnya dan menembus Lily hingga ikut terlempar menancap ke dinding. Karena dekat dengan pinggir sisi gedung, Lily langsung menjatuhkan kepala Ratu Zombie dan Raja Zombie tidak bisa mencegahnya. Scott meminta Peter untuk mendarat ke Hotel Olympus markas zombie untuk menjemput Cat. Di sana, Cat berhasil menemukan Gita dan keluarganya yang belum digigit zombie sama sekali. Tapi ketika akan pergi dari sana, tiba-tiba muncul kambing yang sudah menjadi zombie dan menggigit adik Gita. Kemudian kambing menyergap Cat, dan Cat berhasil menembak kepalanya. Tak lama Raja Zombie pun muncul, ia langsung berlari kencang ke arah Cat. Scott pun membuka pintu dan langsung menembakkan meriam yang meledak serta menghempaskan Raja Zombie. Ketika mereka sampai di atap, helikopternya sudah tidak ada. Tak lama, Peter kembali dan mendaratkan helikopternya. Ia kembali karena masih punya hati nurani. Baru sebentar heli lepas landas, tiba-tiba Raja Zombie melompat dan menyerang Scott di dalam. Peter berusaha menjatuhkan Raja Zombie dengan bermanuver, tetapi Raja Zombie masih sempat berpegangan. Saat Scott akan menembak Raja Zombie, tangannya dipegang dan mengarahkan tembakan ke pundak Peter. Heli pun oleng dan hampir menabrak tembok kontainer, tapi Peter berhasil melewatinya. Di saat heli sudah stabil, Peter melihat rudal nuklir melintas ke arah Las Vegas. Sementara Scott yang melihat pistolnya di pinggir pintu langsung mengambilnya, tapi ia digigit oleh Raja Zombie. Nuklir pun menghantam Las Vegas dengan ledakan yang sangat dahsyat, hingga membuat Raja Zombie lengah. Scott pun tidak membuang kesempatan, dan berhasil menembak kepala Raja Zombie hingga hancur. Karena hempasan yang kuat dari ledakan nuklir itu, heli pun ikut oleh dan jatuh terseret. Setelah beberapa lama, Cat pun tersadar dan bangkit untuk melihat yang lain. Ia menengok ke dalam heli, dan terlihat Peter yang sudah tewas tertancap baling-baling yang patah. Cat lalu menemukan ayahnya yang juga masih hidup, tapi kondisinya sudah parah karena digigit Raja Zombie. Ternyata Scott sempat mengambil beberapa tumpuk uang dan memberikannya kepada Cat. Tak lama, Scott mulai menunjukkan gejala akan berubah menjadi zombie. Cat pun sempat meminta maaf. Setelah ayahnya berubah menjadi zombie, Cat dengan berat hati langsung menembak kepala ayahnya. Di sisi lain, Van ternyata selamat dari ledakan nuklir dan ia membawa tas penuh uang dari dalam brankas. Ia lalu mengambil sebuah mobil dan pergi ke bandara di kota lain. Van tiba di sebuah bandara, dan ia ingin menyewa satu-satunya pesawat yang ada di sana. Awalnya, petugas bandara meragukannya, tapi setelah Van mengeluarkan 3 tumpuk uang, petugas itu langsung menyetujuinya. Di dalam pesawat, Van mengajak 2 pramugari yang melayaninya untuk ikut minum bersamanya. Setelah minum, ia tampak pucat dan lesu, lalu Van minta diantar ke toilet.
Di toilet ia berkaca dan memeriksa lehernya. Ketika ia melihat lengannya, ternyata ada bekas gigitan raja zombie, maka cerita pun selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa di like dan subscribe. Sampai bertemu di cerita berikutnya.